As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah dengan segala karunia, rahmat dan hidayahnya serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada rubrik biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sirah nabawiyah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar permulaan turunnya wahyu. Di pertemuan yang lalu kita melihat dan juga membahas tentang kejadian-kejadian sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kejadian yang kita bahas adalah bahwa 6 bulan berturut-turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa yang disebut dengan ar-ru'yah salihah atau ru'yah shadiqah. Yaitu beliau bermimpi selama 6 bulan berturut-turut, setiap yang dimimpikan pastilah terjadi. Dan itu adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala atau permulaan dari wahyu. Kemudian kejadian yang kedua adalah bahwa ada beberapa batu yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi melewati batu tersebut mengucapkan salam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan untukmu wahai nabi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah beliau sering mendengar suara dan melihat cahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara daw'an wa asma'u sautan wa inni ahsya ayyakuna bi jubun. Ya, atau jabat. Bahwa sesungguhnya aku sering melihat cahaya dan juga mendengar suara. Sungguh aku khawatir apabila aku tertimpa penyakit gila. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW sering mendengar suara-suara asing dan juga cahaya yang begitu nampak. Nah, ini 3 peristiwa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian peristiwa yang keempat adalah bahwa menjelang turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki hobi, memiliki kegemaran, ya. Yaitu kegemarannya adalah senang menyendiri di gua. Ketika itu guanya adalah gua Hira, ya. Sebagaimana sabda beliau, wa hubbiba ilaihil khala. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa menjelang turunnya wahyu, beliau dianugerahi rasa ingin menyendiri. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dianugerahi keinginan untuk menyendiri dari hiruk pikuk manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa beliau mengambil bekal dari rumahnya, lantas pergi ya ke sebuah tempat yang sepi, dan ketika itu tempatnya adalah Gua Hira, tempat yang tidak jauh dari kota Mekah. Di sana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama beberapa malam. Dan yang dilakukan oleh Nabi, selain beliau menyendiri bertafakur, juga Nabi Muhammad SAW itu menyentuni, membantu, memberi makan orang-orang musafir, orang-orang yang dalam keadaan perjalanan jauh, tetapi mereka tidak memiliki perbekalan. Nah, beliau biasa membagikan bekal-bekal beliau itu kepada mereka. Dan itu berlangsung selama beberapa malam. Nah, setelah habis bekalnya, maka Nabi Muhammad SAW kemudian kembali lagi ke rumahnya, mengambil bekal kembali, dan kemudian pergi lagi ke Gua Hira. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berkali-kali menjelang turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dipikirkan oleh Nabi? Kita katakan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW bertafakur, ya. Tentu saja beliau memikirkan kondisi umat manusia. Umat yang ada saat itu yang berada di sekitar Mekah. Yang mereka jatuh kepada perbuatan syirik dan perbuatan jahiliyah yang lainnya.
Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya tidak pernah menyembah berhala, merasa sangat aneh, merasa sangat heran dan mengingkari perilaku orang-orang musyrik Mekah yang mereka mengaku beriman kepada Allah. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka, memberi rizki kepada mereka, mengatur alam semesta, tetapi di lain waktu mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peribadatan mereka, seperti berdoa kepada selain Allah, kemudian memberikan sesajen ya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini keyakinan mereka yang membuat Nabi heran, kok begitu penyimpangannya. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akidah dari orang-orang musyrik Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka dalam Quran surat Luqman ayat ke-25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Dan sesungguhnya kami tanya, kalau misalkan mereka atau jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakannya. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi mereka kebanyakan tidak mengetahuinya lagi. Ya. Nah, inilah keyakinan orang-orang musyrik Mekah ketika itu, yang Nabi berlepas diri dan tidak pernah melakukan itu. Dan Nabi kemudian mengetahui sebenarnya itu adalah perilaku yang salah. Ya, ketika menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembah juga yang lainnya, ya. Tetapi bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang Nabi Muhammad SAW belum mengerti. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wajadaka dhalan fahada, ya. Dan kami mendapatkan engkau dalam keadaan dhalan. Ya, dhalan itu dalam bahasa Arab artinya banyak, ya. Ada artinya adalah salah, tidak mengetahui, sesat dan yang lainnya, ya. Tetapi makna dari ayat ini yang sesuai dengan keadaan Nabi ketika sebelum mendapatkan wahyu adalah wa wajadaka dhalan fahada. Ya, kami dapati bahwa engkau tidak mengerti, tidak mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Ya, fahada, maka kami berikan petunjuk, kami ajari engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dipikirkan oleh Nabi. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa selain bertafakur, beliau Rasulullah SAW juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gua Hira tersebut. Ya, ibadahnya, ya, menurut para ulama mereka berselisih pendapat ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi. Ada yang mengatakan beliau beribadah dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Ada juga yang mengatakan ibadah beliau adalah atafakkur fi khalqillah, bertafakkur akan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada yang mengatakan bertafakkur, ibadah beliau ketika itu adalah berkhalwat, karena menyingkir dari kemaksiatan, menyingkir dari perbuatan dosa, itu adalah sebuah peribadatan itu sendiri. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menurut satu pendapat itu. Ya, tapi Allahu a'lam bishawab, Nabi sendiri tidak menceritakan ibadah apa yang dilakukan oleh beliau di tempat itu. Tetapi yang jelas beliau senang menyendiri, beliau senang memikirkan keadaan umat manusia, sampai kemudian turunnya wahyu dari Allah melalui sesosok laki-laki, sesosok yang menyerupai laki-laki, yaitu malaikat Jibril. Nah, sebelum kita membahas tentang turunnya malaikat Jibril, ya, maka yang dilakukan oleh Nabi, yaitu beliau Rasulullah SAW berkhalwat ketika itu beliau memasuki usia yang ke-40 tahun. Ya, 40 tahun, dan beliau Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah umur 63 tahun. Ya, dan masa kenabiannya adalah 23 tahun. Berarti di sini ada masa fase di mana beliau Rasulullah SAW belum menjadi nabi, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Ya, dan itu fase yang sangat panjang, yaitu sampai 40 tahun. Berarti sekitar 2/3 dari kehidupan beliau
dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi. Baru sepertiga terakhirnya beliau menunaikan tugas sebagai seorang nabi dan rasul. Ya. Nah, para ulama mengatakan apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan Nabi Muhammad SAW dengan sangat matang. Seluruh episode atau fase kehidupan beliau sebelum diutusnya beliau menjadi nabi atau diangkatnya beliau menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah sebuah persiapan yang matang, sebuah perencanaan yang matang dari Allah untuk mempersiapkan beliau. Dan setiap fase-fasenya tersebut itu berpengaruh kepada kedewasaan, kematangan, kebijakan dan juga kecerdasan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengemban posisi sebagai seorang rasul atau seorang pemimpin umat. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil? Tentu saja hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengajarkan kepada kita untuk bersabar dalam sebuah proses tarbiyah. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah Nabi Muhammad SAW sampai beliau itu layak ataupun segera diangkat menjadi nabi. Itu memerlukan waktu 40 tahun. Ya, memerlukan waktu 40 tahun dan waktu yang sangat lama. Ya, dengan sosok seistimewa Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang tua, ya, orang tua dari seorang atau dari anak-anak kita, atau seorang guru dari murid-murid kita. Kita harus bersabar menempuh proses pendidikan, pentarbiyahan anak-anak ataupun murid-murid kita. Apalagi jelas kualitas mereka jauh berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala mendidik atau mempersiapkan beliau 40 tahun. Ya, apalagi kalau kita mendidik anak-anak dan murid-murid biasa. Ya, seperti halnya kita-kita ini. Tentu kita harus lebih banyak bersabar, ya. Bersabar dalam mendidik mereka, mengajari mereka, bersabar atas kenakalan mereka untuk mengarahkan mereka kepada jalan yang benar, ya. Karena Nabi Muhammad SAW saja beliau dididik oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Ya, oleh karena itu wahai para guru, wahai para orang tua, bersabarlah di dalam mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita. Ya, kemudian sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kisah tentang turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu beliau sudah berusia 40 tahun dan masih meneruskan kebiasaan beliau untuk berkhalwat di Gua Hira. Dan di satu malam itu memasuki bulan Ramadan, ya, tiba-tiba turun sesosok makhluk, satu sosok makhluk yang menyerupai laki-laki, ya, yang kemudian sesosok laki-laki itu datang dan berlalu kepada Nabi Muhammad SAW dengan sangat singkat. Kalau kita lihat kronologisnya, itu kurang dari 1 jam, sangat singkat sekali. Tetapi walaupun sangat singkat, tentu saja ini berpengaruh, memiliki momen, ya, dan pengaruh yang luar biasa. Bayangkan satu sosok makhluk yang tidak pernah turun lagi kepada seorang manusia selama lebih dari 600 tahun, yaitu Nabi terakhir yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam. Sekarang turun lagi untuk menunaikan tugas seperti biasanya. Dan akan ada kejadian yang luar biasa yang akan meliputi umat manusia. Itulah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud seorang laki-laki. Laki-laki asing yang tidak dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Dan langsung mendesak Nabi, sehingga hal itu kemudian mengejutkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, faja'ahul malak faqala iqra. Ya, maka tiba-tiba datanglah malaikat, ya, dan kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, bacalah. Ya. Sosok makhluk malaikat yang bernama Jibril yang mewujudkan diri sebagai seorang laki-laki ini langsung mendesak Nabi Muhammad SAW. Dia tidak memperkenalkan diri kepada Rasulullah SAW dan seolah-olah, ya,
Jibril ini sudah mengenal dekat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang laki-laki yang mendesak beliau untuk mengucapkan atau membaca sesuatu, jelas kaget. Nah, inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kaget dan ketakutan. Dan Nabi Muhammad SAW tidak sempat untuk bertanya kepada makhluk tersebut, siapa Anda, ngapain Anda kok begini? Karena memang malaikat Jibril langsung mendesak Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah oleh engkau. Maka Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian makhluk tersebut, Jibril alaihissalam yang mewujudkan diri sebagai seorang laki-laki, terus mendesak, Iqra, baca olehmu. Dan lagi Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ma'ana biqari, seolah-olah beliau mengatakan, bukankah aku tidak bisa membaca? Lantas kenapa orang ini memerintahkanku untuk membaca? Dan apa yang harus kubaca? Seperti itulah yang mungkin pertanyaan bergejolak di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang lemah. Beliau fisiknya bagus, memiliki otot, tapi makhluk tersebut jauh lebih besar dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi tidak berdaya. Sampai dikatakan fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahad. Thumma arsalani. Jibril menarik diriku lantas mendekapku dengan sangat kuat sampai aku merasa sangat kelelahan. Karena sudah saking terdesak, sudah kelelahan, sudah lemas, maka Nabi Muhammad SAW kemudian dilepaskan oleh Jibril. Kemudian laki-laki itu kemudian mengatakan kembali, Iqra, qultu ma'ana biqari, saya sudah katakan kepada engkau, saya tidak bisa membaca. Kemudian sampailah kemudian malaikat tersebut membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi setelah mendekapnya dengan sangat keras sampai Nabi kelelahan, kepayahan, para ulama mengatakan yang dilakukan oleh Jibril mendekap Nabi sampai Nabi Muhammad SAW itu kepayahan, kelelahan, itu adalah untuk menimbulkan efek kesadaran Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bukan dalam keadaan bermimpi atau dalam keadaan tidur, beliau dalam keadaan terjaga. Maka Nabi Muhammad SAW lantas kemudian mengikuti bacaan malaikat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi hafalkan itu, Lantas kemudian malaikat Jibril itu kemudian pergi tanpa jejak. Hilang begitu saja. Tentu saja ini menjadi kekhawatiran makhluk apa itu? Tadi mendesak saya untuk mengucapkan kata-kata tertentu. Saya sudah ucapkan, lantas kemudian dia berlalu saja begitu saja. Apa yang terjadi pada diri saya? Apakah saya sedang bermimpi? Tidak. Ini dekapannya membuat saya kelelahan dan saya sesak. Masih saya rasakan seperti itu. Lantas Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Beliau segera berkemas pulang. Lantas kemudian Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya dalam keadaan menggigil ketakutan. Kemudian mengetuk pintu rumah Khadijah dengan mengatakan, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Ya Khadijah, selimutilah saya, selimutilah saya. Kenapa? Karena saya dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan. Apa yang terjadi? Maka itulah yang ditanyakan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi?
diceritakan yang terjadi adalah bahwa datang sesosok makhluk yang berupa laki-laki, ya, yang kemudian mendesakku untuk mengucapkan beberapa kata yang aku tidak tahu, yang kau tahu aku tidak bisa membaca. Lantas terus mendesakku sampai aku akhirnya mengikuti bacaannya. Ya, makhluk tersebut mendesakku, mendekapku sampai aku kelelahan. Sampai aku membacakan beberapa kalimat itu dan aku hafal beberapa kalimat tersebut. Ya, lantas dia pergi. Ya Khadijah, sesungguhnya aku khawatir. Ya, ayu Khadijah mali laqad khashitu ala nafsi. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Khadijah, ada apa? Apa yang terjadi pada diriku? Sesungguhnya aku mengkhawatirkan keselamatan diriku sendiri. Ya, karena Nabi Muhammad SAW khawatir tadi. Ya jelas bukan mimpi, ya, tetapi kok makhluk itu datang dan pergi begitu saja, seperti seolah-olah makhluk yang datang seperti di dalam mimpi. Aku khawatir, jangan-jangan saya ini terkena satu penyakit jiwa, saya ini gila, gitu ya. Atau nanti akan datang makhluk itu dalam keadaan yang lebih menakutkan lagi, dan bisa jadi makhluk itu akan membunuhku. Karena Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengantarkan wahyu, dan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kalau seandainya Nabi mengetahui akan diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau tidak akan kaget, ya. Mungkin beliau menunggu-nunggu, ya, tapi tidak terjadi demikian, ya. Maka melihat kekhawatiran Nabi Muhammad SAW seperti itu, ya, maka kemudian Khadijah menenangkan Nabi Muhammad SAW. Katakan, kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan, innaka latasirur rahim wa tahmila kulla wa taqsibul ma'dum wa taqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi. Ya, sekali-kali tidak. Bergembiralah wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Allah nggak mungkin mencelakakanmu. Ya, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah sosok yang jujur di dalam berkata. Engkau adalah sering membantu orang-orang yang kesusahan, menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah. Dengan segala kebaikan-kebaikanmu tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghinakanmu, tidak akan mencelakakanmu. Tenang, perkara makhluk itu, ya, nanti kita akan tanyakan kepada sepupuku yang bernama Waraqah, karena Waraqah adalah seseorang yang banyak membaca buku, membaca kitab, ya. Mungkin dia tahu tentang perkara tersebut. Ya, akhirnya tenanglah Nabi Muhammad SAW untuk sementara waktu. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah turunnya wahyu yang pertama kali turun, yang dibawa oleh malaikat Jibril, wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu tempatnya adalah di Gua Hira, dan Gua Hira adalah tempat diturunkannya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita ketahuilah, ya, bahwa yang namanya Gua Hira itu bukanlah situs ataupun tempat untuk mencari keberkahan. Betul, dia adalah tempat yang bersejarah, tetapi tidak layak seseorang kemudian masuk ke Gua Hira, mengusap-ngusap bagian daripada dindingnya, ya, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak juga dilakukan oleh para sahabat sepeninggal beliau, ya. Dia tempat bersejarah, tapi bukan tempat untuk mencari keberkahan, ya. Dan di sini kita melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW kagetnya beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak pernah mengharapkan kenabian, tidak mengira bahwa beliau akan diangkat menjadi nabi. Semata-mata itu adalah terjadi di luar pengetahuan beliau. Dan kita lihat bagaimana peran dari Khadijah yang menenangkan Nabi Muhammad SAW. Lantas apa yang terjadi setelah Nabi diangkat atau diberikan wahyu yang pertama? Ya, apakah lantas apa yang akan dilakukan oleh Nabi? Karena beliau belum mengetahui siapa yang membawa perkataan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kita akan bahas insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang, yaitu turunnya wahyu yang kedua serta peran ataupun juga fadilah keutamaan dari istri Nabi Muhammad SAW Khadijah, yang insyaallah berkaitan dengan kisah turunnya wahyu untuk yang kedua kalinya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were on